Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, Bapak, Ibu-ibu, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini alhamdulillah kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat duduk bersama dalam majlis yang mulia, yakni majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita pemahaman yang baik dari apa yang sedang atau telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Dan semoga Allah jadikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Ikhwati billah rahimakumullah. Seperti kajian rutin kita untuk di Al-Basiko, kajian kita adalah kajian tafsir, ya. Kajian tafsir. Dan pada pertemuan yang terakhir kita alhamdulillah telah membahas surat apa? Al-Insyirah juga sudah, ya. Ya. Ad-Duha sudah. Alam Nasrah juga sudah kita bahas, ya. Dengan demikian berarti di kesempatan ini kita akan memasuki surat yang berikutnya, yakni surat apa? Surat yang dibaca oleh imam tadi di rakaat yang pertama. Apa itu? Surat At-Tin. Barakallahu fik. Surat At-Tin. Insyaallah taala banyak dari kaum muslimin sudah hafal surat At-Tin ini. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana tafsirnya, pemahamannya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Wattini, demi buah tin. Wazzaitun, demi buah zaitun. Ini adalah merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, bagi siapa yang ingin bersumpah, dia menggunakan huruf waw, kemudian kata setelahnya berharokat kasrah pada akhirnya. Seperti pengucapan wallahi. Berarti harokatnya kasrah di belakang, kan? Ya, wallahi. Itu menunjukkan sumpah. Selain waw, bisa juga dengan huruf ta. Tallahi. Itu juga artinya demi Allah. Atau dengan mengatakan billahi. Itu juga artinya apa? Demi Allah, sumpah itu, ya. Jadi wallahi, tallahi, billahi. Tetapi kalau yang terakhirnya bukan kasrah, terakhirnya adalah dhammah, wallahu, itu bukan sumpah. Tapi itu artinya apa? Dan Allah, bukan sumpah. Tapi kalau wallahi, itu baru menunjukkan sumpah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan makhluknya. Namun kita makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersumpah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, berarti telah melakukan apa? Kesyirikan. Adapun Allah bebas bersumpah dengan apapun dengan makhluknya. Dan apa-apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan itu menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan.
memiliki keistimewaan. Nah, dalam kesempatan ini Allah jadikan buah tin, wattini. Allah bersumpah dengan buah tin. Buah tin ini tidak terdapat di Hijaz, tidak terdapat di Makkah maupun Madinah. Adanya hanya di Syam ketika itu. Syam di mana itu? Suriah, Lebanon, Palestina sekitarnya. Adapun di Makkah, Madinah tidak ada. Jadi Allah jadikan buah tin untuk menarik perhatian siapa? Orang-orang musyrikin. Karena ayat ini turun di mana? Turun di Makkah. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Turun di Makkah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buah tin ini memang memiliki keistimewaan. Ya, memiliki apa? Keistimewaan. Di antaranya para ulama menjelaskan bahwa buah tin ini memiliki sifat di antara sifat-sifat buah surga. Apa sifat buah surga? Wala mamnu'ah. Tidak terhalang untuk memetiknya, mengambilnya. Artinya mengambil buah tin ini mudah. Mengambil buah tin ini apa? Mudah. Sifat buah surga adalah qutufu hadaniyah. Ya, tidak perlu manjat. Tidak perlu manjat untuk mengambil buah. Nah, jadi mudah untuk kita menginginkan buah tin, mudah. Sama seperti buah surga. Kemudian yang lainnya buah tin ini bisa dimakan semuanya. Kulit-kulitnya bisa dimakan. Artinya tidak ada yang tersisa. Semuanya bisa dimakan. Tidak ada yang terbuang. Kemudian sampai zaman sekarang pun juga para dokter juga mereka masih melakukan penelitian ya. Karena memang mereka mengetahui tingginya gizi buah tin ini dan bisa digunakan sebagai obat. Kemudian yang berikutnya waz-zaitun, Allah bersumpah dengan buah zaitun. Nah, buah zaitun ini lebih menakjubkan. Sampai Allah mengatakan buah zaitun ini berasal dari pohon yang diberkahi. Min syajaratin mubarakatin zaitunah. Dari pohon zaitun yang diberkahi. Berarti berasal dari pohon yang diberkahi, maka banyak manfaat dari buah apa? Buah zaitun. Banyak manfaat dari buah zaitun. Baik dari minyaknya yang diambil maupun buahnya yang dimakan. Nah, ini banyak yang menjadi kebutuhan penduduk Syam saat itu. Allah katakan syajaratan takhruju min turi Saina tambutu bid-duhn wa sibghil lil akilin. Pohon zaitun itu tumbuh di mana? Di Bukit Sinai. Menghasilkan minyak dan juga bisa membangkitkan selera orang-orang yang memakannya. Ini Allah sebutkan apa? Keistimewaan dari zaitun, ya, dari zaitun. Kemudian ikhwati billah rahimakumullah, ayat yang kedua Allah bersumpah dengan apa? Apa bunyi ayat yang kedua? Wal turi sinin. Allah bersumpah dengan Tur Sinai. Dalam bahasa Arab, Tur itu adalah gunung
yang hijau karena banyaknya pohon. Itu namanya Tur. Gunung yang hijau karena banyaknya pohon. Tapi kalau gunungnya tidak ada pepohonan, gunung batu, itu namanya jabal. Apa namanya? Jabal. Wa Turi Sinin maksudnya adalah bukit atau gunung Sinai. Gunung Sinai, kalau kita mendengar nama Bukit Sinai, maka langsung kita teringat dengan apa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ahsan barakallahu fiknam. Kenapa dengan Nabi Musa di Bukit Sinai? Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, ya, menyampaikan wahyu, berbicara langsung dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ya, itu di Bukit Sinai. Jadi yang kedua, Allah bersumpah dengan Bukit Sinai. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan apa? Wa hadzal baladil amin. Demi negeri ini yang aman. Demi negeri ini yang aman. Negeri ini yang dimaksud apa? Makkah. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa surat At-Tin inilah surat Makkiyah. Karena jelas-jelas menunjukkan wa hadzal baladil amin. Negeri yang aman ini. Maksudnya adalah negeri Makkah. Dan memang negeri Makkah ini, ya, Makkah ini adalah merupakan negeri yang aman, ya, kota suci lagi aman. Faman dakhalahu kana amina, siapa yang memasuki kota Makkah, dia akan aman. Dan Nabi Ibrahim yang pertama kali menjadikan kota Makkah sebagai kota haram, kota haram, kota suci yang mana di situ hewan buruannya tidak boleh diburu, pepohonannya tidak boleh ditebang, ya, rerumputannya tidak boleh dicabut, duri-durinya juga tidak boleh dicabut, apalagi membunuh orang. Hewan buruan saja tidak boleh untuk dibunuh, untuk diburu. Pepohonan juga tidak boleh diganggu, apalagi membunuh orang. Termasuk apa? Kalau seandainya mendapatkan luqatah, apa itu luqatah? Barang temuan, ada yang tercecer di jalan, itu nggak boleh diambil. Itu saking amannya, ya. Nggak boleh diambil, biarkan. Nanti pemiliknya yang kembali akan mengambil, akan mencarinya. Tapi kalau diambil itu tidak boleh dibawa keluar dari tanah haram, tidak boleh diserahkan kepada petugas. Diambil dalam rangka untuk diserahkan kepada petugas, itu boleh. Tapi kalau dibawa keluar tanah haram tidak boleh. Maka kalau mendapatkan barang temuan, ya, di tanah haram, itu biarkan, tinggalkan. Ya, kalau mau kita ambil, serahkan ke petugas. Lihat bagaimana amannya di kota Makkah. Maka Allah bersumpah dengan ini, wa hadzal baladil amin, negeri yang aman ini. Subhanallah. Dan keamanan ini pun juga diakui oleh orang-orang jahiliyah. Ini diakui, dihormati, diagungkan oleh orang jahiliyah tanah haram ini. Sampai-sampai dikatakan bahwa kalau seandainya mereka mendapati pembunuh keluarganya, pembunuh kabilahnya di tanah haram, itu kalau di luar tanah haram dia sudah dibunuh itu. Tapi kalau mereka berjumpa dengan pembunuhnya di tanah haram, mereka tidak akan membunuhnya. Mereka tidak akan membunuhnya. Kenapa? Karena menghormati tanah haram. Siapa menjadikannya kota Makkah itu sebagai tanah haram? Itu pertama kalinya adalah Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah. Kata Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim yang mengharamkan, menjadikan Makkah itu sebagai tanah haram, dan akulah, kata Rasulullah SAW, menjadikan Madinah sebagai tanah
tanah haram. Jadi pada awalnya tanah haram itu hanya satu. Apa itu? Makkah. Kemudian Madinah menjadi tanah haram, dan yang menjadikannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita perhatikan, Allah bersumpah pertama dengan buah tin, dan kedua adalah buah zaitun. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ini hanya terdapat di mana? Di Syam. Dan Syam ini adalah tempatnya para nabi dari Bani Israel. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berikutnya Allah bersumpah dengan apa? Bukit Sinai. Ini berkaitan dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga apa? Kota Makkah. Terkait dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan apa? Tempat. Berkaitan dengan tempat. Makanya di antara para ulama tafsir mengatakan bahwa maksud dari watini wa zaitun adalah Allah bersumpah dengan kota Syam yang menjadi tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun. Karena berikutnya disebutkan tentang apa? Bukit Sinai. Berikutnya tentang apa? Kota Makkah. Seseorang kalau bersumpah itu biasanya ingin menekankan sesuatu, ingin menegaskan pembicaraan, kan begitu ya? Makanya orang bersumpah, wallahi demi Allah, saya tahu itu. Nah, ini kan untuk menegaskan satu pembicaraan. Dan Allah bersumpah untuk menegaskan apa? Ayat berikutnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa itu? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebelum itu, kita kembali pada ayat yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Terkait dengan Nabi Isa, Nabi Musa. Kemudian berikutnya Allah bersumpah dengan kota Makkah. Yang pertama kali menjadikannya sebagai kota haram adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama tafsir juga menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan para nabi. Apa itu? Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara seayah. Ibu mereka berbeda-beda. Ibu mereka banyak. Namun wadinuhum wahid, agama mereka satu. Siapa yang paham maksudnya apa? Para nabi itu adalah saudara seayah, saudara sebapak. Tapi ibu mereka banyak, berbeda-beda. Agama mereka satu. Apa yang dimaksud dengan saudara seayah? Tidak tahu. Maksudnya adalah dakwah semua nabi sama, yaitu mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan tauhid. Maksud dari ibu mereka berbeda-beda, syariat mereka yang berbeda-beda. Dakwah mereka satu, dakwah tauhid. Namun syariat mereka berbeda-beda. Agama mereka satu. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan setiap umat di antara kalian memiliki aturan dan jalan yang terang. Jadi setiap umat punya punya syariat,
punya aturan. Namun dakwah mereka sama. Dakwah mereka adalah apa? Tauhid. Hanya mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi kesyirikan. Namun jangan sampai kita pun salah memahaminya. Bukan berarti kemudian seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal, bahwa semua agama sama. Buktinya apa tadi dikatakan? Wadinuhum wahid, agama mereka satu. Apakah ini kemudian dijadikan dalil bahwa semua agama itu sama? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa ma kana Ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tetapi beliau adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, seorang yang bertauhid, muslim, dan tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Berarti seakan-akan di sini Allah ingin mengabarkan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu melakukan apa? Kesyirikan. Tidak sama seperti dengan milahnya Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat yang lain, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mereka mengatakan, jadilah kalian sebagai orang Yahudi dan Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Namun katakanlah bahwasanya millah Ibrahim lurus dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan. Berarti Allah langsung membantah di dalam Al-Qur'an, tidak sama Yahudi, Nasrani dan apa yang menjadi millah, agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sendiri pun juga mengatakan, walladzi nafsu biyadihi la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini Rasulullah SAW bersumpah, tidaklah ada seorang dari umat ini, Yahudikah, Nasranikah, yang mendengar tentangku, mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mati dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan apa? Illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Berarti setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, siapapun hendaklah dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW katakan, seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada pilihan bagi Nabi Musa melainkan apa? Mengikutiku. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, niscaya Nabi Musa akan mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada pilihan. Maka kalau kita katakan bahwa umat yang beriman ya, di zaman hidupnya Nabi Musa alaihissalam, berarti itu agamanya benar atau tidak? Benar. Itu ketika hidup di zaman Nabi Musa. Demikian juga umat yang hidup di zaman Nabi Isa dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, itu juga benar. Berarti benar pada zamannya. Jangan pula kita mengatakan bahwa yang mengikuti Nabi Musa tidak benar, yang mengikuti Nabi Isa tidak benar secara mutlak, itu juga keliru. Jadi yang benar kita katakan bahwa yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, yang mengikuti ajaran Nabi Musa, ketika itu berarti benar kan? Demikian juga ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam.
Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tanpa kecuali sampai Nabi Musa pun juga harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masih hidup, kata Rasulullah sallallahu. Kalau beliau masih hidup, apalagi umat Nabi Musa. Maka tidak benar kalau dikatakan semua agama itu sama. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menginginkan selain Islam tidak akan diterima. Tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di sini kita meyakini bahwa seluruh nabi dakwahnya sama. Yaitu dakwah apa? Tauhid, mengesahkan Allah, memerangi kesyirikan. Sekalipun syariat mereka berbeda-beda. Baik. Kemudian di ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini isi sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Ya. Makanya ini membantah teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari apa? Dari monyet. Kalau monyet itu kan berarti kan bungkuk ya. Bungkuk. Kemudian lama-kelamaan berdiri tegak. Bagaimana kita membantahnya? Pertama gampang saja. Monyet masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada. Nah, kenapa monyet-monyet yang ada itu kok tidak berevolusi, tidak berubah gitu? Kok masih tetap aja seperti itu keadaannya? Sudah sekian ribu tahun kan? Kenapa monyet-monyet itu masih ada? Ya. Seharusnya mereka menjadi apa? Menjadi manusia gitu kan, harus tegak gitu. Tapi kenapa masih tetap keadaannya mereka seperti begitu? Kemudian yang lain kita katakan bahwa manusia yang pertama kali diciptakan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana bentuk Nabi Adam alaihissalam? Bagaimana bentuk Nabi Adam alaihissalam? Ada yang tahu? Ya? Tinggi, berapa tingginya? Hah? 12 meter. 17 meter. Oh, 27. 60 hasta. 60 hasta itu berapa? Hah? 30 apa, Pak? 30 meter. Ahsan barakallahu fik. 30 meter. Ya, 30 meter, Pak. Rasulullah SAW katakan, khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dira'an. Allah menciptakan Adam dan tingginya 60 hasta. 30 meter. Fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Semua orang yang masuk surga, nanti semua orang yang masuk surga itu semuanya dalam bentuk Nabi Adam alaihissalam. Tingginya berapa? 60 hasta. Bagaimana sekarang kita tingginya ini? Berapa meter? Ada sampai 2 meter. Dari 30 menyusut sampai 3 meter, sampai 2 meter ya. Memang Rasulullah SAW katakan apa? Falam yazalil khalqu yanqusu hatal an. Memang masih penciptaan manusia itu memang terus menyusut, terus menyusut, berkurang tingginya maksudnya.
menyusut tingginya sampai sekarang. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Namun nanti kita insya Allah Ta'ala masuk surga semuanya, semua penghuni surga bentuknya satu, sama. Apa? Seperti penciptaan yang terbaik. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi penciptaan manusia yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam, dan itu adalah sebaik-baik bentuk. Ya, sebaik-baik bentuk. Dan sepakat kita bahwa kita alhamdulillah Allah ciptakan makhluk dengan bentuk yang terbaik, Wa fi anfusikum afala tubsirun? Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang ada pada diri kalian? Coba kita perhatikan pada diri kita. Alhamdulillah kita bisa berjalan tegak. Berbeda dengan, mohon maaf, dengan hewan-hewan kaki 2 atau kaki 4, ya, jalan dengan bungkuk gitu kan, apalagi kaki 4 gitu ya. Makan langsung dengan mulut. Kita alhamdulillah masih menggunakan tangan, tidak langsung dengan mulut ketika makan. Alhamdulillah ya, pergi ke kebun binatang insyaallah paling tampan ya. Yakin Pak ya? Pede ya? Ya pede. Alhamdulillah kita lihat susunan tubuh kita. Ada yang mau wajahnya kalau seandainya Allah ciptakan dengan wajah 4? Ada yang menghadap ke depan, ada yang menghadap ke belakang, ada yang menghadap ke kanan, ada yang menghadap ke kiri. Mau Pak? Enggak ya? Tapi ada orang yang menghayal ya, ciptaan dengan 4 wajah. Ada atau tidak? Ada orang yang ingin memberikan gambaran bentuk dengan banyak tangan. Mau nggak Pak banyak tangan? Punya tangan 4, punya tangan 6, mau Pak? Kan enak Pak ya? Bisa megang HP 2, bisa megang, bisa nulis, bisa makan, bisa minum, bisa yang lain-lain. Mau Pak? Nggak mau? Atau cukup 2 aja Pak? Kenapa? Memang inilah bentuk yang terbaik. Ini bentuk yang terbaik. Ya. Kalau bentuk tangan banyak gimana? Aneh juga rasanya. Bingung juga ya. Alhamdulillah. Dan kalau kita bertanya kepada dokter, maka mereka lebih tahu tentang keadaan ya, susunan tubuh kita, ya, anatomi tubuh kita, dan luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada tubuh kita. Berapa juta saraf yang berada di tubuh kita? Untuk mata saja, ini seakan-akan mata ini adalah kamera dan otak itu adalah komputernya. Yang menghubungkan mata ke otak itu dikatakan 20 juta saraf. 20 juta saraf. Makanya ada saraf mata itu yang bisa melihat warna, melihat bentuk, berbeda-beda dengan saraf yang banyak itu. Makanya kalau ada saraf yang putus ya akhirnya apa? Buta warna. Kan ada ya? Ada. Makanya dengan saraf yang banyak itu kita bisa melihat dengan jelas dan detail. Iya atau tidak? Iya. Kita bisa melihat luas gitu kan? Bisa melihat luas. Alhamdulillah. Berkurang fungsinya, lihat. Semakin apa? Semakin tidak jelas. Terasa kalau sudah usia itu sudah di atas 40 itu sudah banyak yang terasa. Kayaknya kacamata pun juga. Kalau ke dokter kata dokter normal. Ya kalau ke dokter kata dokter apa? Normal. Apa enggak sakit Pak? Masalahnya Bapak sudah masuk usia 40 tahun, itu aja sakitnya. Enggak berpenyakit ya. Luar biasa, Masya Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi hidung kita, posisi mata kita, posisi jantung kita di mana, perut kita, tangan, kaki. Alhamdulillah, itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Kemudian berikutnya apa? Ayat berikutnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian
kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tsumma kemudian radadnahu, kami kembalikan dia asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa yang dimaksud dengan asfala safilin? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, asfala safilin adalah memasuki usia tua, kemudian tempat yang terendah itu adalah pikun. Tempat yang terendah itu adalah pikun. Keadaan yang terendah itu adalah kondisi pikun. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tabari. Tafsiran yang kedua, asfala safilin, maksudnya adalah neraka jahanam. Tempat yang serendah-rendahnya adalah neraka jahanam. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Katsir. Neraka jahanam. Kalau pendapat yang pertama tadi, Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, berikan kita tubuh yang baik, tubuh yang bagus, tubuh yang sehat. Kemudian setelah itu Allah kembalikan keadaan kita kembali lemah. Asfala safilin. Yang terendah apa itu? Tua. Bahkan sampai apa? Pikun. Ini pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan yang tempat terendah itu adalah neraka jahanam, maksudnya apa? Allah telah memberikan nikmat kepada semua manusia. Allah telah memberikan nikmat kepada semua manusia. Para ulama mengatakan lafaz al-insan pada surat Makkiyah itu menunjukkan orang kafir. Al-insan pada surat Makkiyah itu menunjukkan apa? Orang kafir. Bukankah ayat tadi disebutkan apa? Laqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan al-insan, yakni manusia. Maka sesuai dengan tafsiran yang kedua, dia akan dikembalikan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena orang kafir Allah juga telah berikan kepadanya nikmat karunia berupa tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Namun mereka tidak menggunakan tubuh mereka tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, apa itu? Asfala safilin, neraka jahanam. Ini ayat yang kelima. Ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ajrun, pahala, balasan, ghairu mamnun. Ghairu mamnun artinya tidak terputus. Ada beberapa tafsiran dari kata ghairu mamnun. Ghairu mamnun, yang pertama tadi adalah ghairu maqtu', yang tidak terputus. Yang kedua artinya ghairu manqus, yang tidak dikurangi. Yang ketiga artinya ghairu mahsub, yang tidak terbatas. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah berikan kepadanya nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang tidak dikurangi, nikmat yang tidak terputus. Jadi ketiga makna tadi itu saling menguatkan. Ya, ketiga makna tadi saling menguatkan. Artinya apa? Tidak berkurang, tidak terputus, dan tidak terbatas. Inilah nikmat yang Allah siapkan untuk hamba-Nya yang saleh. A'datu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar sebelumnya oleh telinga, bahkan tidak pernah terdetik dalam hatinya, tidak pernah terbayangkan bagaimana nikmat tersebut.
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan nikmat pahala yang tidak terputus. Maka siapa yang rajin beribadah, di masa mudanya, ketika di masa tuanya, fal'iyadu billah, kalau seandainya Allah takdirkan dia kemudian pikun, bagaimana? Dia masih mendapatkan pahala atau tidak? Seandainya ada orang yang masa muda, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sholat qabliyah ba'diyah. Ketika di masa tuanya kemudian dia pikun, masih mendapatkan pahala atau tidak? Hah? Masih? Kenapa? Karena terbiasa melakukan ibadah tersebut. Nah, ini kan kaitan dengan tadi asfala safilin tadi apa kan? Pikun tadi kan? Masa tuanya tadi. Tidak akan terputus pahalanya. Terus akan mendapatkan. Kenapa? Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara, kalau seorang hamba itu dia sakit atau dia melakukan safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Seorang hamba itu kalau dia sakit atau dia safar, ya, bagaimana? Tentu dia mungkin biasanya dia puasa, karena sakit tidak bisa berpuasa gitu kan. Biasanya dia sholat berjamaah, dia safar tidak bisa sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, sholat sholatnya pun juga di qasar. Sholat qabliyah ba'diyahnya pun juga tidak bisa, ya kan? Kenapa? Karena sedang safar. Tetap dia mendapatkan pahala seperti dia melakukan dalam keadaan mukim dan sehat. Demikian juga orang yang sudah tua kemudian dia pikun. Kalau pikun dia sudah lupa, tentu dia nggak bisa lagi sholat, ya kan? Nggak bisa lagi dia puasa, nggak bisa lagi dia baca Al-Quran. Namun karena dia sebelum pikun sudah menjadi kebiasaannya sholat berjamaah, sudah terbiasa dia puasa-puasa sunnah, sudah terbiasa dia sholat qabliyah, ba'diyah, sudah terbiasa dia hadir ke kajian, sudah terbiasa dia membaca Al-Quran. Ketika dia mengalami uzur, ada halangan, dia tetap mendapatkan pahala seperti dia dalam keadaan seorang yang keadaan apa? Mukim dan keadaan sehat. Inilah keutamaan apa? Keutamaan kita istiqomah dalam beramal. Keutamaan kita istiqomah dalam beramal. Makanya kita harus punya amal yang kita istiqomah di atas amal tersebut. Kalau seandainya ada uzur, pahala tetap terus mengalir. Pahala tetap terus ada. Seakan-akan kita masih mengerjakannya. Sama seperti orang yang biasa sholat tahajud. Ketika dia tertidur, malam itu juga tetap dia tertulis apa? Ditulis oleh Allah dia sholat tahajud. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa sholat tahajud. Kebiasaannya memang sholat tahajud. Qadarullah malam itu apa? Dia tidak bisa bangun. Tetap mendapatkan pahala. Nah, demikian. Sampai di sini kita pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya untuk ayat-ayat berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Fa ya hadirun al-kiram ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah itu?
Ya, ini setelah adanya keterangan-keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dhamirnya ka itu adalah ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ka di sini ya, fama yukadzibuka, mendustakanmu. Siapa yang didustakan di sini? Yang dimaksud dengan ka di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya adalah apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal engkau telah menjelaskan kepada mereka tentang dalil-dalil hari kiamat. Bukankah Allah telah menciptakan mereka? Justru dengan itu mereka harusnya berpikir, apa yang mereka ingkari daripada hari kiamat, hari kebangkitan? Ini kan orang musyrikin karena mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Padahal menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia kan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya sekedar menghidupkan kembali yang mati. Kan begitu ya? Lebih mudah bagi Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Semestinya mereka harus berpikir dengan baik bahwa kalau dari sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada, itu Maha Kuasa Allah bisa melakukannya. Apalagi hanya sekedar menghidupkan kembali dari yang sudah ada. Fama yukadzibuka ba'du biddin, lalu mengapa mereka mendustakanmu? Ini kalau ka-nya di sini adalah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu? Tapi yang kedua, tafsiran yang kedua, kalau ka-nya di sini kembali kepada kata sebelumnya al-insan. Yang dimaksud dengan al-insan manusia di situ adalah orang kafir. Fama yukadzibuka, apa yang menyebabkan orang kafir mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang adanya hari kebangkitan. Jadi ini ada dua tafsiran ya. Tafsiran pertama ka di situ adalah ditujukan kepada Rasulullah SAW, dan tafsiran kedua ka itu ditujukan kepada siapa? Orang kafir. Ya, ini di ayat sebelumnya disebutkan al-insan. Itu pun juga al-insan itu bisa bermakna al-insan artinya manusia secara umum. Bisa al-insan bermakna orang kafir. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa para ulama tafsir menjelaskan bahwa kalau disebutkan al-insan terkait dengan surat Makkiyah, nah itu biasanya ditujukan kepada siapa? Orang maksudnya itu adalah orang kafir. Dan surat At-Tin ini adalah surat Makkiyah. Jadi apa yang menyebabkan kamu wahai orang kafir mendustakan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa penciptaan tubuhmu? Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian engkau tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, dan engkau tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir apa? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, di sini juga ada dua tafsiran. Bi ahkamil hakimin, sebaik-baiknya hakim. Ini terkait dengan yang dimaksud dengan ahkamil hakimin di sini terkait dengan hukum. Berarti adalah Allah adalah sebaik-baik hakim. Ya, hukuman Allah itu adalah hukum Allah itu adalah sebaik-baik hukum. Dan yang kedua yang dimaksud dengan bi ahkamil hakimin artinya terkait dengan hikmah. Kalau tadi hukum, berarti Allah sebaik-baik hakim. Ya, hukum Allah itu adalah yang terbaik. Yang kedua, maksudnya adalah hikmah. Berarti Allah maha hikmah. Allah maha bijak. Maksudnya apa? Bahwa Allah maha bijak, Allah maha hikmah. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya kemudian Allah biarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Kemudian yang taat tidak diberikan balasan, ya. Yang ingkar kemudian tidak diberi balasan juga, gitu kan? Berarti Allah tidak hikmah. Sebagaimana halnya kita di dunia ini saja, umpamanya kita di tengah-tengah masyarakat kita,
Ada tokoh masyarakat kita, ada pemimpin kita, membiarkan masyarakatnya, terserah masyarakat mau taat silahkan, yang mau bermaksiat silahkan, yang mau patuh hukum silahkan, yang mau tidak taat hukum silahkan. Apa yang dikatakan? Pemimpin ini berarti dia tidak hikmah. Berarti dia tidak hikmah. Pemimpin yang tidak hikmah. Allah, walillahil masalul a'la. Allah maha hikmah, Allah bijaksana. Maha bijaksana. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah mereka mengira mereka akan diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang? Ya, orang yang berbuat zalim dibiarkan begitu saja, orang yang taat disamakan dengan orang yang zalim. Berarti Allah tidak hikmah dalam hal ini. Itu tidak benar. Maka di sini adalah peringatan untuk orang-orang kafir. Peringatan untuk orang kafir, ya, tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik bentuk. Manusia itu adalah sebaik-baik bentuk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Allah berikan mereka apa? Akal, kecerdasan. Mereka juga diberikan Allah apa? Fitrah. Tetapi kemudian mereka tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh, tidak mau bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa tubuh yang telah Allah berikan kepada mereka, yang telah Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Maka ini juga peringatan bagi kita semuanya. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Hendaklah apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat tubuh kita yang sehat, alhamdulillah, fisik kita yang alhamdulillah bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah sebaik mungkin nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dan kesempatan yang Allah berikan untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat. Kita jaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucap, apa yang kita perbuat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik hakim dan Allah Maha bijak. Ya, orang beriman tentu Allah berikan sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh mereka. Ya, orang-orang yang kufur pun juga tidak Allah samaratakan. Orang kafir sekalipun juga Allah Maha bijak. Sekalipun orang kafir itu mereka tidak masuk surga sama sekali, orang kafir tidak masuk ke dalam surga sama sekali, namun di dalam neraka jahanam pun juga itu bertingkat-tingkat azabnya. Tidak sama antara orang kafir yang baik dengan orang kafir yang zalim. Tentu mereka semakin buruk maka semakin besar juga adab yang akan mereka terima. Demikian yang dapat kita pelajari di kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi faedah pelajaran bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak alhamdulillah. Nampaknya tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.